Haleluya! Haleluya! Wow! Haleluya! Amin. Oke, selamat kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita boleh beribadah semata-mata karena anugerah Tuhan ya. Juga rekan-rekan yang di luar negeri, yang di Singapura atau di Jerman, kita boleh bersama-sama dimanapun saudara berada. Walaupun tempat kita berbeda, tapi roh Allah tidak terbatas ya. Ada di tempat ini dan ada dimanapun saudara berada ya. Satu firman Tuhan saya ingin sampaikan ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Ada waktu saya berdoa untuk menyiapkan firman Tuhan dan ada satu pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan buat gereja Tuhan tempat ini. Dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu segala kekuatanmu, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta dan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur ke depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebagai guru di bait Allah yang suci, di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi pesan Tuhan buat gereja Tuhan tempat ini, poin pertama saudara sekalian, bahwa Tuhan mengetahui seberapa kekuatan kita, seberapa kemampuan kita. Dan Tuhan katakan Tuhan sudah membuka semua jalan-jalan, Tuhan sudah membuka segala situasi, supaya ketika dia buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin, saudara sekalian. Ya. Yang kedua, dikata ada orang-orang lain yang mengaku mereka adalah menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri akan mendatangi mereka akan datang kepada saudara, dan Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi saudara semua di tempat ini. Jadi bukan engkau yang mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, tapi Tuhan sendiri mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi engkau. Amin. Terus kemudian bahwa satu lagi ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Akan ada hari pencobaan seluruh dunia, kesukaran, kesulitan. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan akan melindungi kita pada pencobaan dunia ini. Dan supaya mereka adalah orang-orang itu datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara. Ya, amin. Ya, umurnya 21 tahun, bukan umur 21 tahun atau 20 tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama boleh mengerjakan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini yang saya sampaikan buat saudara, buat jemaat Tuhan tempat ini, itu betul-betul membuat saudara berpikir bahwa ini kita bergerak dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan buat kita. Dan saya percaya bahwa itu tidak pernah tertunda, tapi akan segera digenapi. Amin. Oke. Satu firman Tuhan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tema kita bulan Juni adalah bahwa kita harus mengasihi orang lain. Di beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya. Kemudian Tuhan mengasihi kita, pemahaman yang benar bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan. Sekarang kita belajar bahwa gara-gara Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sama kita. Paham saudara sekalian? Oke. Satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya,
Yang firman Tuhan, saya membacakan buat saudara bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh terbuka. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, 1, 2, 3. Dengan demikian iya, Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, dikatakan dia memberikan perintah baru kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi. Nah, sekarang dalam hal mengasihi berarti mengasihi orang lain. Ini tidak bicara bahwa orang baik. Ini bicara orang jahat juga iya, musuh kita juga iya. Siapapun dia yang namanya manusia, Tuhan katakan kamu harus saling mengasihi. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Dia katakan, sama seperti Tuhan mengasihi kamu, kayak gitulah kamu mengasihi orang lain, saudara sekalian. Dan hari ini secara spesifik saya membahas bahwa kasih kita kepada sesama harus digerakkan dari sebuah belas kasihan. Tanpa belas kasihan nggak bisa, saudara. Dan Yesus mengasihi orang lain, mengasihi murid-muridnya. Saya bisa memahami bagaimana Yesus mengasihi Petrus yang berapi-api, tapi dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi Yesus tetap mengasihi. Kalau tidak ada belas kasihan, nggak mungkin, saudara. Tetapi ketika ada belas kasihan, seburuk apapun keadaan yang namanya Petrus, Yesus mengasihi. Bukannya mengasihi, tapi Yesus mempercayakan gereja Tuhan kepada dia. Sebetulnya nggak mungkin, saudara. Dan hal itulah yang dimiliki oleh murid-murid yang lain setelah diajarkan bahwa harus belas kasihan. Ketika Yudas Iskariot diganti dengan Matias, terus kemudian mereka seperti membuang undi untuk memilih pengganti Yudas Iskariot. Yang memimpinkan Petrus, betul nggak? Harusnya kalau mereka tidak memiliki kasih yang dimiliki oleh Yesus, dan kemudian mereka tidak punya belas kasihan, mereka akan protes dong. Kok Petrus? Kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mbok ya Yakobus kek, kalau nggak Yakobus, Yohanes. Tapi nggak ada suara itu, betul nggak? Berarti murid-murid ini nangkep bahwa mereka harus mengasihi sesama mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Dan itu tidak mungkin kalau tidak digerakkan dengan sebuah belas kasihan, betul nggak? Betul nggak, saudara sekalian? Betapa sulitnya bagi kita untuk menerima orang yang pernah gagal. Betul nggak, saudara? Sehingga orang ketika gagal udah bikinnya habislah saya gitu loh. Tapi Yesus mengajarkan murid-muridnya, nggak demikian, bahwa kamu harus mengasihi samamu seperti aku mengasihi kamu gitu loh. Artinya bahwa buruk dia, baik dia, tetap dikasihi. Memang dosanya harus dibereskan, betul nggak? Tapi pribadinya dikasih. Dan itu saya yakin karena digerakkan oleh sebuah belas kasihan. Ini penting kita pahami, ya. Salah satu bagian daripada kasih itu adalah belas kasihan. Dan kita sebagai anak Tuhan pasti memiliki yang namanya belas kasihan. Setuju dengan saya? Nah, belas kasihan telah menggerakkan kita untuk mengasihi saudara seiman, untuk mengasihi orang-orang dunia ini yang belum mengenal Tuhan, untuk mengasihi orang berdosa, termasuk mengasihi musuh kita, saudara sekalian. Karena belas kasihan itu, termasuk saudara, untuk mengasihi orang kaya, betul nggak? Kalau kita orang kaya, kita nggak sekaya mereka, kita kayak nggak mau dekat dengan dia, nggak memberitakan Injil. Kenapa? Kayaknya kita minder sekali. Tapi karena punya belas kasihan, mau kaya kek, mau orang misalnya bintang film kek, bintang apa kek, pejabat dan sebodoh amat, nggak penting buat saya. Yang penting bahwa belas kasihan itu membuat orang kaya juga saya kasih, orang berdosa juga saya kasih, orang yang menzolimi saya juga saya kasih, orang yang membenci juga saya kasih. Paham ya? Nah sekarang saudara-saudara, kita lihat bagaimana Yesus digerakkan oleh sebuah belas kasihan. Mari kita Matius pasal 12. Matius 12 ayat yang ke-7 sama-sama. 1, 2, 3. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Alkitab katakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang Tuhan kehendaki adalah
belas kasihan dan bukan sebuah persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang tidak bersalah. Iya, Tuhan katakan demikian. Yang menggerakkan dia untuk boleh mengasihi orang lain adalah, memang Allah adalah kasih, tapi di sisi yang lain, dia punya belas kasihan yang dalam, saudara. Saya ingin kasih kesaksian. Satu ketika, saya punya seorang saudara, ya, saya punya adik. Terus kemudian, saya punya mobil. Terus kemudian, mobil itu baru, dia pakai mobil itu, dia tabrak itu mobil. Rusak. Kalau saudara punya barang yang terbaik, diganggu orang, gimana perasaan saudara? Hancurin aja. Pasti nggak terima, betul nggak? Pasti nggak terima. Nah terus kemudian, saya pulang dari luar kota, sampai di rumah, adik saya yang lagi bilang gini, Bang, kayaknya si ini dia nggak mau keluar kamar, dia takut nemuin abang. Kenapa? Tahu lah, tanya deh gitu. Mereka udah tahu sih sebelumnya. Terus kemudian ya udah, jadi karena bagi saya yang namanya mobil, harta itu kan bisa dicari gitu ya. Tapi nyawa kan nggak bisa dicari ya. Jadi bagi saya dia lebih berharga daripada harta. Dan harta juga nggak dibawa mati seluruh sekalian ya. Udahlah, lepas. Saya masuk kamar, saya istirahat, saya mau tidur, tiba-tiba dia datang. Dia bilang, Bang, maaf ya gitu. Kenapa? Tadi mobil saya tabrak dan itu hancur depannya. Hancur. Nah ketika hancur, terus dia bilang gini, udahlah, saya disiksa, diapain terserah, mau dipukul terserah gitu loh. Terus saya bilang gini ke dia, emang kenapa? Emang kamu harus dipukul, harus disiksa untuk membalas mobil itu diperbaiki kembali? Kan tidak mungkin, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, terserah. Terus dia nangis. Nah, saya punya belas kasihan di hati saya, dalam sekali gitu loh. Saya bilang ke dia, tahu nggak, mobil bisa diganti, bisa diperbaiki, tapi kalau kamu kecelakaan, nggak mungkin. Jadi saya tanya bukan mobilnya. Saudara kalau mobil misalnya, kalau saudara punya motor, tabrakan. Saudara nanya orangnya atau motornya dulu? Nanya doang. Nanya aja. Nggak ada masalah. Kalau mobilnya atau orangnya? Kebanyakan orangnya ya. Orangnya ya, bukan motornya kan. Tapi ada juga motornya ya. Tergantung orangnya ya. Nah jadi saya bilang ke dia, kamunya gimana gitu loh. Saya baik-baik, saya nggak luka, tapi mobil hancur. Dia bilang. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa, yang penting kamunya nggak luka, nggak lecet, kamu baik-baik dulu. Bagi saya mobil bisa dicari, bisa dibeli, dapat rezeki itu kita beli. Tapi kalau yang namanya orang, kalau udah cacat, luka, mati, nggak bisa diganggu lagi. Wah saudaraku sekalian, yang kedua, dia kaku sekali, saya peluk dia saudara. Dan dia senang sekali, karena kenapa? Karena dia jauh lebih berharga daripada mobil yang saya punya. Kenapa? Dan itu digerakkan karena sebuah belas kasihan. Ada amin sekalian? Nah, penting kita pahami. Jadi untuk mengasihi orang lain harus digerakkan oleh kasih yang di dalamnya adalah belas kasihan. Maka Yesus bilang gini, yang kukendaki ya belas kasihan. Bukan persembahan. Artinya kalau persembahan saya kasih juga tanpa ada belas kasihan, untuk apa sebut sekalian? Ya, tetapi Tuhan inginkan supaya yang namanya apapun yang kita kerjakan digerakkan oleh kasih yang kekal, yaitu belas kasihan daripada Tuhan kepada orang lain. Nah, sehingga seluruh sekalian, Yesus juga jadi kita harus ngikutin pola Yesus. Nah, Yesus itu dia juga digerakkan oleh belas kasihan melihat orang banyak. Satu firman Tuhan, mari kita lihat Matius pasal yang ke-6. Matius 9 ayat yang 36 dan 37, ya. Kita baca bersama-sama. Ayat 35 dulu saya baca, saudaraku sekalian baca 36 37. Ayat 36, saya baca 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, 1, 2, 3. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, bergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti
Iya, Alkitab katakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Judulnya di atas, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nah, orang banyak itu ada orang berdosa, ada orang baik, ada orang macam-macam modelnya. Tetapi dalam hati Yesus bukan membenci mereka, tapi dari hati ada belas kasihan yang dalam melihat orang banyak itu, suku sekalian. Saya bagi berkat bagaimana saya mulai memberitakan Injil. Jadi saya kuliah naik angkot ya dari di Pati Ukur pergi ke Siliwangi gitu ya, naik angkot tiap pagi. Nah kalau naik pendek sih kadang-kadang saya jalan kaki. Nah waktu naik angkot itu terus kemudian saya suka ngeliat ada seorang preman gitu ya. Jadi dia pura-pura duduk di angkot gitu ya, yang pura-pura penumpang, dia bukan penumpang. Tapi supaya ada orang duduk situ sehingga orang-orang akan duduk situ juga berkali-kali. Nah Tuhan tuh udah berkali-kali bilang ke saya, ayo beritakan Injil ke dia, beritakan Injil pada dia. Ah enggak deh, tatonya banyak, preman lagi, suruh sekali. Ngeri gitu ya, ngeri gitu ya. Kecuali saya misalnya orangnya nggak rapih, bisa aja. Jadi mungkin pikir temennya gitu ya. Jadi saya beritakan takut. Terus kemudian takut lah gitu, takut. Nah, terus kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, saya tanya ke orang-orang, Pak, si bapak ini yang bertato kemana? Dia bilang gitu. Oh dek, sudah mati. Mati. Kok bisa? Karena dia jadi gini, karena dia ngatur mundur-mundur gitu, kegencet dan meninggal dunia. Terus kemudian, aduh Tuhan, nanti kalau saya mati, dia sudah mati, saya mati, nanti saya ke surga di neraka, nanti dia bilang, itu orang anak muda kuliah, masa nggak ngomong ke saya? Coba kalau ngomong nggak gini gitu loh. Waduh betul-betul saya, Tuhan kapok gitu loh. Sehingga saya mulai berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku belas kasihan untuk mengasihi mereka, walaupun ada ketakutan, lihat tato di mana-mana. Saudaraku terus terang aja, lihat tato, lihat orang pakai begini, saya tidak mikir gitu loh. Tapi kalau orang pakai salib, lempeng. Saudara merasa gitu nggak? Kalau saya gitu terus terang aja. Ya, saya masih manusiawi biasa lah gitu. Nah terus kemudian itu memukul saya, oh Tuhan, saya baca Alkitab, saya sudah PA di kampus, tapi kenapa saya gak punya belas kasihan? Di situ saya boleh bertobat, Tuhan, beri aku belas kasihan. Ketika punya belas kasihan, itu bisa melampaui daripada ngelihat tato, ngelihat orang yang pakai begini, atau orang jahat, orang yang buruk kelakuannya. Sebab tanpa belas kasihan gak mungkin. Saya masih pikir otak saya sudah. Udah, terus kemudian Tuhan saya kapok, saya berjanji akan pergi memberitakan Injil. Nah, seminggu kemudian ada kasus terjadi. Saya jam 9 harusnya kuliah, mata kuliah agama. Terus tiba-tiba mata kuliah agama itu enggak ada. Enggak jadi. Jadi saya pikir ya udah, saya ke Taman Ganesha. Ke Taman Ganesha saya doa di sana. Biasanya saya doa baca Alkitab. Waktu doa baca Alkitab tiba-tiba ada seorang anak muda gitu. Lagi ngapain di sebelah sana gitu loh. Laki-laki. Nah, terus kemudian Roh Kudus bilang gini, "Pergi beritakan Injil pada dia." Ada tatonya nggak? Masih ganggu. Gayanya mahasiswa atau enggak? Kalau mahasiswa boleh lah gitu. Tapi ini enggak. Tapi akhirnya saya pikir, Tuhan tegur saya gini, kamu masih mengulangi lagi yang kedua kali. Ya Tuhan, saya mau berangkat berikan belas kasihan. Terus kemudian saya pergi ke orang itu, beritakan Injil. Dia di sana, saya di sebelah sini, saya pergi. Kira-kira jaraknya ke 15 meter. Saya pergi. Waktu saya pergi, dia pergi. Saya bilang puji Tuhan. Saya tidak bakalan ketemu dengan dia. Ya sudah, Tuhan orang udah pergi kok. Jadi saya punya alasan gitu loh. Tiba-tiba dia naik tangga, di Taman Ganesha ada tangga. Waktu naik tangga, pelan-pelan sekali. Jadi saya mau bilang kepada Tuhan dia sudah berangkat. Tapi di sisi yang lain, dia nggak cepet gitu loh. Nah yaudah saya tenang aja, saya bilang tunggulah. Mungkin dia masih mau duduk dan sebagainya. Terus dia berangkat, berangkat jauh. Pas jauh, saya pikir saya selamat, saya nggak usah beritakan ini lagi. Tapi yang batin ini waduh panas sekali nggak bisa, harus begitu. Jadi harus beritakan Injil, tapi pikiran juga ngeganggu sekali. Nanti tiba-tiba teman kampus kamu ketahuan kan, atau dia adalah baru pulang dari sebelah, ya lagi ada tempat ibadah sana. Nanti kamu ketahuan, habis kamu gitu loh. Jadi campur aduk semuanya di sini, penuh di sini. Tapi
Tiba-tiba belas kasihan itu menguasai saya. Tuhan bilang gini, Leo, mau kamu ngulang kedua kali, nanti dia mati masuk neraka, dan kamu ditanya lagi bagaimana gitu loh. Saya ingat pesan itu. Saya bilang, oh ya Tuhan, enggak, saya berangkat. Dipenuhi belas, padahal udah penuh belas kan, sampai saya mencucurkan air mata. Terus kemudian tiba-tiba orangnya hilang. Dia pergi ke daerah di daerah perpustakaan. Nah Tuhan kan orangnya hilang kan gitu. Tetap main-main dengan Tuhan gitu. Sampai dia naik ke Siliwangi, dia nyebrang jalan Siliwangi, dan nggak kelihatan lagi. Tetapi seluruh belas kasihan bunga saya, Leo, kau harus pergi sekarang. Beritakan aja. Dan kemudian saya menyeberang di belakang itu ada jalan Siliwangi, jalan Taman Sari sampai ke Siliwangi. Terus kemudian saya nyebrang, pas nyebrang itu banyak orang. Saya mah nggak takut. Saya beritakan Injil. Saya bilang, saudara, Yesus mengasihi kamu. Dulu nggak pakai Isa Al-Masih, nggak pakai. Sekarang pakai. Saya diajarkan, Yesus mengasihi kamu. Dia nangis. Udah dia jatuh gini. Dia bilang, kamu siapa? Saya mengasihi kamu karena Yesus mengasihi saya. Dia jatuh tersungkur. Dia bilang nih, saya punya rencana mau bunuh diri. Alah, dia mau bunuh diri. Saya kasih traktat. Dulu belum berani mau kasih traktat dibaca-baca. Oh begitu ya. Tolong jelaskan. Saya jelaskan banyak lebar. Jadi benar-benar Tuhan tuh mengasihi saya. Dia bilang, Allah mengasihi. Dia bukan Tuhan. Oh iya, saya bilang gitu. Itu dia nggak nolak, nggak membenci, nggak ngapa. Pokoknya kalau gitu gimana saya buat? Saya suruh dia duduk. Itu orang lalu lalang. Saya tidak takut. Saya beritakan itu. Dia nangis. Dia bilang, saudara terima kasih ya gitu loh. Apa yang saya buat? Ayo kita doa gitu. Saya doa sama saudara. Dia nangis gitu. Saya yang terharu lihat dia gitu loh. Itu kan semuanya pekerjaan Roh Kudus, betul nggak ya? Ketemu dengan sayanya yang nggak punya belas kasihan. Karena ada ketakutan, ada kesibukan, ada planning yang lain, takut jam kuliah terganggu dan sebagainya. Takut nanti digorok lah, macam-macam semua campur aduk. Sehingga akhirnya belas kasihan Tuhan berikan itu menjadi seolah terbatas. Karena kenapa? Saya menghalangi dia bekerja. Nah Yesus juga demikian, melihat orang banyak itu hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Orang banyak itu orang berdosa, orang baik-baik, atau orang-orang macam-macam, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, orang kaya, orang miskin, semuanya. Tapi Yesus digerakkan oleh sebuah belas kasihan. Seraku sekalian sama seperti Yesus digerakkan dengan belas kasihan. Kita juga harus mengasihi orang lain, digerakkan dengan sebuah belas kasihan. Itu mengatasi semuanya, saudara. Saya terus terang aja kalau beritakan Injil, ini otak masih jalan tuh. Belum mati, jalan tuh. Makanya kadang-kadang saya cari save-nya sendiri. Dia bertobat dan terima Kristus. Setelah diterima Kristus, dia percaya. Saya tidak ngerti berbuat apa dulu dia. Tapi karena betul itu pimpinan Tuhan, dia tumbuh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena itu betul-betul pekerjaan Tuhan. Iya. Sama satu lagi saya bagi kesaksian. Satu ketika saya pergi ke Jakarta. Waktu pergi ke Jakarta di sebelah saya ada seorang anak muda. Terus kemudian Roh Kudus bilang, beritakan Injil. Nantilah sampai di Jakarta. Masih jauh kan gitu. Saya tidur, tapi tidur nggak bisa tidur. Karena badannya nggak besar, takut nanti, waduh gimana ya. Kita ngomong ke dia, kena ke belakang, kena ke depan, betul nggak? Kalau empat mata masih mendingan. Tapi yang terjadi, itu Roh Kudus tuh betul-betul menggelitik hati saya. Dan saya punya belas kasihan. Wah kalau dia meninggal dunia gimana gitu ya. Terus kemudian, nantilah. Masih lama kok sampai Jakarta. Nantilah gitu loh. Tapi sepertinya Roh Kudus udah aduk-aduk hati saya gitu. Dalam perjalanan sampai Jakarta, ya sudah kalau gitu gini aja. 5 menit sampai di Jakarta. Terus kemudian saya beritakan Injil kepada dia. Dan yang lucunya memang karena Tuhan pimpin, dia nggak berontak. Nggak ngomong A, B, C, Z. Saya beritakan Injil kepada dia terima. Ternyata dia orang Kristen. Makanya saya rada berani. Cepet gitu loh, Tuhan selesai. Gitu loh. Dia kasih alamat dan sebagainya. Tapi akhirnya kontak-kontakan dan kunjungi dia. Dan 5 tahun kemudian, saya pergi melayani satu gereja di Jalan Muhammad Ramdan. Terus ketemu dengan dia. Dia bilang ini, Bang, abang masih kenal dengan saya enggak? Siapa ya? Itu waktu ke Jakarta. Kan abang beritakan diri saya jadi hamba Tuhan sekarang. Saya kaget, yang kok bisa gitu. Bisa. Dan jadi seru sekali. Memang
kalau yang digerakkan belas kasihan, itu memang ada planning Tuhan yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh Ananias. Tuhan ngomong ke Ananias, pergi tuh ke Saulus gitu. Saulus, yang saya tahu dia suka bunuh orang gitu loh. Emang saya mau menyerahkan diri saya itu dibunuh sama dia juga. Jadi ketakutan campur aduk. Tapi belas kasihan Allah kepada Ananias itu menguasai dia sehingga dia nggak lihat lagi bahwa yang namanya Paulus itu orang yang kejam, bunuh orang dan sebagainya, membunuh umat Tuhan. Dia nggak lihat lagi. Yang dia lihat adalah belas kasihan menguasai dia dan dia pergi menyatakan suara Tuhan kepada yang namanya Saulus. Jadi saudara sekalian harus digerakkan oleh sebuah belas kasihan. Nggak bisa enggak, saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara. Kalau gitu kepada siapa kita harus kasih belas kasihan? Satu firman Tuhan, kita lihat Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudaraku sekalian. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Harus ada pada kita, terhadap orang berdosa, kita harus punya belas kasihan. Amin. Makanya saya bilang gini, saya bisa ngerasain lah, Makanya waktu saya kuliah lihat teman-teman kampus saya, aduh ini orang kalau mati gimana gitu loh. Jadi apa ya? Jadi ngelihat mereka tuh apa ya? Kasihan gitu loh. Takut mati nanti kok neraka gitu loh. Jadi ada belas kasihan. Kapan dia diinjili? Kapan belum lagi kuliah? Belum ini. Sama di kantor juga begitu. Kalau gini, aduh Tuhan, sini orangnya rada keras, ini udah bengis mukanya gitu, ini orang kasar. Kapan dia Injil bisa jadi karena ada belas kasihan itu, jadi ada program untuk bagaimana Injil beritakan. Karena Alkitab katakan, Yesus memiliki belas kasihan kepada siapa? Kepada semua orang yang berdosa. Kita harus punya pikiran bahwa memandang semua orang berdosa harus dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itulah menyebabkan kita mengambil keputusan untuk bergerak maju apapun risikonya, bagaimanapun risikonya. Paham saudara sekalian? Yang kedua, siapa yang perlu kita belas kasihan? Mari kita lihat Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Maaf. Saya salah ayatnya. Jadi kira-kira demikian. Melihat orang banyak itu, Yesus merasa harus ditolong mereka. Sehingga ada belas kasihan karena melihat orang itu tidak makan. Saudara. Jadi kepada siapa kita berbelas kasihan? Kepada orang-orang yang tidak makan dan tidak minum. Artinya orang-orang yang kekurangan. Kita harus memiliki belas kasihan kepada mereka. Yesus melihat orang banyak dan mereka berkumpul bersama-sama. Yesus bilang ke murid-muridnya, beri mereka makan. Terus kemudian mereka bilang, nggak bisa kasih makan karena nggak mungkin cukup makanan kita. Tetapi melihat orang banyak itu yang belum makan, belum minum, Yesus punya belas kasihan. Kepada siapa kita berbelas kasihan? Kepada orang-orang yang kekurangan. Tadi yang pertama kepada orang berdosa, yang kedua sekarang kepada orang-orang yang kekurangan, nggak punya apa-apa. Kita harus menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan kepada dia. Nah, mengapa penting belas kasihan ini? Karena ternyata, mari kita firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Alkitab katakan begini, akan ada penghakiman ya yang
terhadap orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi bagi kita yang memiliki belas kasihan, kita akan menang atas penghakiman. Kita akan menang atas pencobaan. Karena kenapa? Allah bersemayam dengan orang yang remuk hatinya dan orang-orang yang berbelas kasihan. Dan sehingga pada saat tertentu pada masanya Tuhan juga berbelas kasihan kepada kita. Wow, ini luar biasa saudara. Luar biasa. Karena mari kita lihat ayat Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Ya. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Satu, dua. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas. Iya, kalau saya berbelas kasihan kepada orang lain, maka saya memiutangi Tuhan gitu. Tuhan seolah gini, bahwa saya menyimpan Tuhan memberikan pinjaman memiutangi, saya memiutangi Tuhan. Dan Alkitab katakan, suatu kali kelak dikatakan, Tuhan akan membalas perbuatan belas kasihan kita kepada orang lain. Ini penting sekali kita pahami. Sehingga kalau ini digerakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita nggak mungkin menjadi orang yang menyimpan dendam, kekesalan, kebencian ke orang lain. Nggak mungkin kita nggak suka kepada apa perbuatan orang kepada kita. Kita cepat mengampuni, kita nggak dendam, kita cepat mengasihi mereka karena belas kasihan itu menggerakkan. Itulah yang dialami Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia nggak ngambek, saudara, karena dia diberikan belas kasihan daripada Tuhan. Stefanus juga demikian, dia dibunuh, dirajam. Tapi dia nggak benci kepada orang membunuh dia. Dia bilang, kuserahkan rohku kepada engkau ya Tuhan. Dia katakan, jangan tanggungkan kesalahan kepada mereka. Kalau nggak punya belas kasihan, nggak mungkin sama sekali. Nggak mungkin. Tapi karena dia punya belas kasihan, dia katakan, jangan tanggungkan kesalahan kepada mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita sering terjadi mengalami itu di rumah kita, terhadap ayah ibu kita, adik dan kakak kita, terhadap saudara seiman, terhadap orang dunia. Ada gesekan-gesekan terjadi. Tapi ketika belas kasihan menguasai kita, justru itu menyebabkan kita cepat mengampuni mereka. Justru itu cepat kita membereskan masalah kita. Itu justru cepat kita tidak mau dendam kepada mereka, tidak menyimpan kesalahan mereka. Dan di sisi yang lain, karena belas kasihan menguasai kita ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan yang terbaik kepada mereka adalah bukan hanya sekedar harta, uang, dan makanan, minuman saja. Tetapi adalah nama Yesus Kristus yang berkuasa yang harus kita ceritakan kepada mereka. Sehingga orang itu boleh percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara sekalian. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika ini terjadi dalam hidup kita saudara sekalian, maka pada waktu titik tertentu kita punya pergumulan persoalan, maka belas kasihan Tuhan akan tercurah kepada kita. Bukan saya membelas kasihan orang lain, tapi belas kasihan Tuhan, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan akan datang buat hidup kita saudara. Ada amin saudara sekalian. Ya, saya mau bagi berkat tentang keluarga saya. Jadi ayah saya itu meninggal masih muda, umurnya 41 tahun. Ya. Dia menjadi orang yang cukup dikenal di Pulau Bangka. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, semua harta orang tua, sekarang kita masih kecil-kecil. Semua harta orang tua saya habis semuanya. Diambil sama saudara-saudara. Yang namanya orang Batak. Makanya gue gak suka ada orang Batak. Betul. Gak suka. Betul. Jadi habis hartanya, kami harus jadi membayar harta orang tua saya dan membayar semua hutang piutang. Padahal orang tua saya itu punya pabrik kayu, pabrik batu, pabrik banyak sekali. Apa nggak muncul kebencian, saudara? Pasti benci, betul nggak? Makanya kita bilang, ya sudah, ya nggak boleh orang Batak, nggak usah kita bergaul orang Batak, ngeri nanti ke depan begitu modelnya. Betul. Saya waktu di Surabaya ketemu orang Batak modelnya sama 11-12. Udah gitu. Nah,
Tapi saudara sekalian, ketika itu terjadi, ibu saya bilang gini, nggak bisa. Kalian nggak boleh dendam sama mereka. Sebenarnya yang kecewa itu harusnya ibu saya, bukan saya, betul nggak? Karena ibu saya ngalami itu, saudara. Ya. Jadi waktu mau penguburan tuh baik-baik semuanya, jaga ibumu gini-gini. Tapi hartanya habis semuanya. Itu tuh kecewa, dendam, kepengin mukul, macem-macem tuh loh. Oh kesel lah gitu loh. Karena harta nggak punya lagi. Kita tuh jadi orang miskin, bukan miskin tuh. Udah nggak ada apa-apa. Waduh, mau sekolah aja susah, makannya susah, semua susah saudara. Yang tadinya nggak begitu saudara sekalian. Dan tiba-tiba dendam itu terus muncul semua. Bukan saya sendiri, semua kakak beradik dendam, benci sekali gitu loh. Nah, terus kemudian saya bertobat terima Yesus. Setelah bertobat terima Yesus, saya pulang ke Bangka. Waktu pulang, ketemu dengan orang-orang yang, wih ini, gara-gara ini saya hancur gitu loh. Tapi setelah saya dalam Tuhan, belas kasihan itu dalam sekali. Saya datangi mereka masing-masing. Bukan sedang bertanya, saya bilang, maafin kami ya, maafin saya. Saya tuh benci dengan kamu, benci dengan ini, benci dengan ini, benci ini. Tapi setelah dalam Tuhan, saya nggak boleh benci. Saya mengasihi kalian semuanya. Dan sebagai rasa ketidakbencian saya kepada kalian, saya beritakan Injil Kerajaan Allah. Saya beritakan Injil. Salah satu yang bertobat tuh Bang Albert itu. Tahu Bang Albert? Iya. Betul saudara. Saya beritakan lagi semuanya. Seolah-olah saya tidak pernah terluka. Seolah-olah keluarga saya tidak dizolimi mereka. Seolah-olah tidak pernah ada kejadian yang merusak kehidupan saya dan masa depan saya. Dilihat semuanya. Dan Injil diberitakan dengan baik. Kalau tidak karena sebuah belas kasihan, saya akan bilang ini, tutup cerita, close. Kamu, saya. Jalani aja hidup ini. Siapa yang berhasil, siapa yang tidak. Betul kan? Selesai begitu. Tapi ini enggak. Karena belas kasihan. Ternyata belas kasihan itu dimulai dari ketika saya memahami kasih Tuhan kepada saya. Dan kemudian saya balik mengasihi dia. Otomatis saya akan mengasihi orang lain dengan belas kasihan. Dan belas kasihan itu bertumbuh. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan dia. Perjumpaan dengan dia menyebabkan hatinya, kasihnya tercurah. Dan itu bukan sekali dua kali. Berlapis-lapis. Lapisan yang kuat itu menyebabkan luka-luka yang lama dibuang semuanya. Trauma-trauma dibuang semuanya. Ruang kosong dibuang semuanya. Dan tanpa ada memikirkan risiko apa ke depan untuk mengasihi orang lain. Diangkat semuanya. Yang ada adalah belas kasihan. Belas kasihan. Dan dengan belas kasihan itulah akhirnya Injil boleh diberitakan. Amin saudara sekalian. Terakhir saya bagi berkat. Saya punya seorang dosen. Dia orang Kristen. Tapi dia merasa rohani. Dia anak pendeta katanya gitu. Kan saya suka beritakan Injil di kampus. Terus kemudian tiba-tiba ujian sarjana. Leo sore ya, gue juga anak pendeta. Loh, saya bilang, Pak maaf, saya tidak bilang soal pendeta Pak sebelum itu. Ini sedang ujian sarjana, Bapak tanya aja mata kuliah saya gitu. Nanti kalau misalnya Bapak anak pendeta atau bukan, nanti kita diskusikan selesai ujian sarjana. Jadi yang dia tanya itu kependetaan. Lah saya kan bukan pendeta, betul enggak? Dia cerita, wah saya itu Bapak saya ini di gereja ini gini. Emang gue pikirin, saya nggak pikir betul nggak? Tapi, wah akhirnya udah kesel, udah. Pokoknya kamu tidak akan lulus. Jadi masih mending ngomong empat mata. Ini di tengah-tengah sidang, kamu tahu nggak? Saya buat tidak akan lulus. Dalam hati saya gini, saya buat gini, ya terserah. Ya bagus, nilainya bagus. Kalau nggak betul nggak? Tapi kan repot gitu ya orang dunia gitu ya. Jadi saya nahan hati aja, aduh Tuhan gitu. Kalau empat mata sudah, saya juga bisa. Dia nyikat saya sikat juga gitu loh. Gitu. Tapi yang teman-teman dosen yang lain baik gitu loh. Melerai gitu loh. Jadi bilang, udah kamu jangan nanya macam-macam, nanya aja mata kuliah dia gitu. Nah saya tahu karena kenapa. Jadi gini, dia kan orang Kristen. Dia ngerasa bahwa tidak rohani gitu loh. Dia tahu bahwa saya dengan teman-teman saya tahu bahwa saya rohani. Jadi dia keganggu perasaan dia. Tapi kan belas kasihan itu membuat saya nggak akan mencoreng dia di depan sidang. Saudara. Saya tidak benci dengan dia, tapi tetap mengasihi dia. Dan sampai kali yang terakhir sudah selesai sidang gitu. Sorry ya, kamu tidak akan lulus. Saya mau bilang dia sudah terserah gitu loh. Ya, tapi kan nggak boleh anak Tuhan gitu.
Saya bilang ini, oh ya Pak, nggak apa-apa lah Pak, gitu. Tapi ya saya berharap kalau saya baik ya kasih B, kalau sangat baik kasih A, kalau kurang ya kasih C dan sebagainya. Dan saya nggak ngemis tuh. Tiba-tiba selesai sidang itu diumumkan saya nilai lulus. Terus dia keluar, dia peluk saya. Yuk, ingetin saya ya, ingat saya, doain saya gitu loh. Saya buat begitu karena saya iri hati dengan kamu. Tapi satu kali kelak saya bilang, saya yakin bahwa saya menjadi seorang pelayan Tuhan seperti kamu. Saya bilang bahwa saya itu sebagai mahasiswa yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, saya bilang gitu loh. Nggak punya gelar sama sekali. Tapi dengan belas kasihan itu saudara sekalian, saya peluk dosen saya yang itu ya kayaknya mencoreng saya di depan orang banyak gitu. Saya peluk dia, Pak, saya mengasihi Bapak. Terus dia bilang gini, saya ngerti yuk, kasih kamu tuh tulus sekali, kamu gak ada kebencian sama sekali. Saya peluk dia, dan selesai tiba-tiba seru sekarang. Selesai setahun 2 tahun, dia ingat saya. Yuk masih ingat saya, ingat Pak gitu loh. Ingat, gak ada kebencian sama sekali. Kenapa seru sekarang? Karena belas kasihan mendahului dari semuanya. Luka kekecewaan di otak saya yang dalam sekali tentang apa yang dia perlakukan pada saya. Itu hilang semuanya karena ada belas kasihan yang mengalir. Sehingga cerita sebelum saya selesaikan, untuk kita melayani jiwa-jiwa ke depan, biarlah minta dipenuhi dengan belas kasihan kepada Tuhan. Ketika kita ada tekanan, ketika kita lagi boring atau punya persoalan menekan kita, tapi ketika belas kasihan menguasai kita, itu akan melampaui keboringan kita, melampaui ketakutan kita, melampaui kecemasan kita, yang adalah hati yang penuh belas kasihan untuk diberitakan, untuk diberitakan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Yang ada adalah ringannya kaki untuk pergi beritakan Injil. Ada amin suku sekarang? Satu lagi terakhir dah. Ada satu orang saya beritakan Injil. Jadi orang ini saya ketemu di taman, dibalikin ke bapaknya. Waduh, bapaknya nendang saya. Jadi sebenarnya gini, saya salah sih sebetulnya. Ya, saya mau ditendang, terus kemudian cuma gini, jadi kan saya begini gitu ya, ya bukan punya silat sih, nggak punya silat, cuma gini aja gitu. Gini, cuma posisi saya itu agak salah, jadi pluk jatuh gitu loh. Nah terus si bapak ini sudah mukul gitu, saya jatuh, terus kemudian nggak puas. Ada rekan saya tahu lagi, kita memberitakan dulu orang ngantar ke rumahnya. Yang ini nih nggak jaga-jaga, ketendang, pluk jatuh, jadi dua-dua jatuh seru sekali. Terus kemudian akhirnya saya nggak mau anak saya jadi percaya sama Yesus gitu loh. Saya bilang bahwa dia memang ingin karena dia mau bunuh diri gitu loh. Jadi kita tolong dia. Nah dalam perjalanannya terus tiba-tiba gini, kita kan pulang kan? Ya pulang. Tahu nggak Rokus bilang gini, Leo balik beritakan Injil ke bapaknya. Udah nggak kurang kerjaan, betul nggak? Sudah gitu, udah selesai satu episode, jangan episode kedua, betul nggak? Aduh Tuhan, aduh nih benar-benar nih habis lah, saya nggak tahu lah cacatnya di mana nanti gitu. Jadi masuk ke rumahnya, pas masuk ke rumahnya, saya pikir rupanya mereka ini dicampur agamanya. Jadi anak yang paling kecil, ya mungkin kira-kira ya 6 tahun deh, nungging-nungging, jebret, begitu gitu ya. Berdoa begitu loh, oh ternyata dia latar belakangnya itu. Dalam arti, tapi kenapa dia anak yang laki yang paling besar, kenapa jadi Kristen gitu loh. Rupanya kawin campur. Nah setelah dia demikian, terus kemudian tiba-tiba terus sekalian, itu tuh belas kasihan tuh bukan ke saya, ke teman saya ini. Dia lebih luka karena dia guling-guling jatuhnya terus. Kalau saya plak jatuh gitu aja karena kaki saya agak bener gitu. Dia nggak plok gitu terus sekali. Jadi kayak apa ya maksudnya? Ya kalau dicek mungkin ada yang cacat, bukan cacat, ada yang luka gitu loh. Tapi tiba-tiba dia dikasih belas kasihan, dia bilang, yuk kita harus beritakan Injil kepada Bapak ini. Akhirnya kita beritakan Injil yang seolah-olah bahwa tidak pernah ada kejadian bahwa kita ditendang sama dia gitu loh. Seperti semuanya baik-baik saja. Diberitakan Injil. Akhirnya bapak ini luluh. Istrinya bilang gini, udah bapak aja yang mau ikut Kristen, saya nggak usah. Dia bilang gitu loh. Ya sudah gitu kan. Kami kan nggak maksa, masih kecil-kecil, bukan masih muda lah sebelum masih umur. Ya segini lah umurnya. Udah setelah diberitakan Injil, terus bapak itu menangis terus sekarang. Menangis. Dan saya baru ngerti sekarang, itu terjadi bukan karena kita punya mampu untuk beritakan Injil, tapi ada belas kasihan itu yang menimbun dia, menjamah dia, dan belas kasihan itu membuat dia bertobat.
Akhirnya bapaknya nangis. Udah nangis. Terus kemudian ibunya juga ini. Saya juga lah dek, sama-sama mau didoakan juga. Di satu keluarga. Kita beritakan Injil dan bertobat saudara sekalian. Sampai sekarang anak orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi kalau peristiwa itu memang akhirnya cerita yang paling luar biasa adalah belas kasihan yang menguasai. Ada amin saudara. Bukan hanya kepada orang dunia, orang berdosa, kepada saudara Simon juga sama. Semua harus belas kasihan. Nah, belas kasihan itulah bagian daripada kasih Allah yang itu digerakkan oleh Tuhan dan itu tidak bisa terbatas. Dan caranya kita terus bertumbuh dalam belas kasihan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Dialoglah dengan Dia sehingga hatinya tumpah kepada kita. Hati kita tumpah kepada Dia. Kita selalu berjumpa dengan Dia, melihat Dia. Dia melihat kita. Dan lama-kelamaan hatinya penuh kepada kita, menguasai kita. Dari situlah kita bergerak. Amin. Anak-anak muda, ya, anak-anak muda, bangun keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, ya. Ketika kita berjumpa dengan Dia, Dia berjumpa dengan kita, terus-menerus demikian, maka hatinya belas kasihan, kerinduan, keinginannya tumpah kepada kita. Ketika tumpah kepada kita, dasar itulah kita bergerak untuk menjaga jiwa-jiwa. Mari kita sembah Tuhan. Biar belas kasihan-Mu